Kesal tidak dibantu pendanaan untuk maju sebagai bupati, seorang pria di Batam nekat bunuh istrinya. Satu pelaku pelemparan bom Molotov terhadap Yayasan Ibnu Sina diamankan Polres Purwakarta. Polres Sukabumi bongkar sindikat penipuan sertifikat tanah yang merugikan korban puluhan juta rupiah. Pemirsa, saya Mentari Tanzil kembali hadir menemani Anda dalam program Cek TKP hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 30 menit ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi pengungkapan kasus kriminal lainnya. Inilah Cek TKP selengkapnya. Seorang pria di Batam diamankan Polresta Barelang karena melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri. Motif pelaku karena kesal korban tidak bersedia membantu pendanaan untuk pelaku bisa maju sebagai calon bupati. Pelaku yang ditangkap dalam kasus pembunuhan berencana ini adalah AY berusia 46 tahun yang merupakan suami kedua dari korban berinisial TR berusia 60 tahun yang merupakan pensiunan PNS mantan Direktur Rumah Sakit Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kapolresta Barelang mengapresiasi Kasat Reskrim Polresta Barelang dan Kapolsek Batu Aji beserta jajarannya yang sudah berhasil mengungkap tindak pidana tersebut yang sempat viral dan menjadi perhatian publik yang tempat kejadian terjadi di Perum Genta 1, Kota Batam. Pelaku berhasil ditangkap di halte bus daerah Panam, Pekanbaru. Saat diamankan, pelaku sedang makan di seputaran halte bus tujuan Pekanbaru, Medan. Pelaku tega membunuh korban karena kesal akibat korban tidak memberikan bantuan uang sebesar 50 miliar rupiah untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati di Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 dan atau pasal 338 dan atau pasal 351 KUH pidana dengan ancaman pidana 15 tahun atau pidana penjara 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup maksimal hukuman mati. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Kesal karena hubungan asmaranya diputuskan, seorang pria di Kepulauan Meranti nekat memperkosa korban seorang gadis 19 tahun warga Kelurahan Selat Panjang Selatan. Kasus ini terungkap setelah Polsek Tebing Tinggi menindaklanjuti laporan orang tua korban. Dalam konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pemerkosaan yang digelar Polres Kepulauan Meranti, polisi menjelaskan pelaku berinisial AS berusikan oleh pihak kepolisian setelah adanya laporan dari orang tua korban ke Mapolsek Tebing Tinggi. Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Dodi Zulkarnain Hasibuan mengatakan penangkapan terhadap terduga pelaku ini merupakan langkah signifikan dalam memberikan keadilan bagi korban dan menegaskan komitmen pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku kejahatan seksual. Perkara tidak pidana pemerkosaan yang mana terjadi hari Kamis tanggal 9 November 2023 dengan tempat kejadian Semak Bulkar, Jalan Tanjung Harapan, RT 002 RW 01 Desa Panglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Meranti. Tidak terima perlakuan pelaku terhadap anaknya, ayah dan kakaknya membawa korban ke Polsek Tebing Tinggi untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses lebih lanjut. Setelah menerima laporan dari orang tua korban dan melakukan penyelidikan, tim gabungan Opsnal Satreskrim Polres dan Unit Reskrim Polres Tebing Tinggi berhasil menangkap pelaku di rumahnya di Jalan Dorak, Selat Panjang.
Pelaku mengaku kesal karena diputuskan sang pacar setelah 3 bulan menjalin asmara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Humas Polres Kepulauan Meranti melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo menggelar rekonstruksi kasus pencurian dengan kekerasan di sebuah hotel di kawasan wisata Telaga Ngebel. Sebanyak 63 reka adegan diperagakan dalam waktu 3 jam. Dalam rekonstruksi kasus pencurian dengan kekerasan di sebuah hotel, tim penyidik dari Satreskrim Polres Ponorogo menghadirkan tersangka Y, serta 3 saksi, yaitu suami korban, saksi yang menolong, dan saksi korban Kasmira yang dilakukan oleh peran pengganti. Kasatreskrim Polres Ponorogo, AKP Rio Perdana mengatakan, rekonstruksi dilakukan untuk menemukan fakta baru dalam kasus pencurian dengan kekerasan di sebuah hotel di kawasan wisata Telaga Ngebel. Kita akan melakukan rekonstruksi untuk guna menemukan fakta-fakta baru. Apakah adanya fakta-fakta tersebut, kita perlu melakukan pendalaman dan hasil gelar. Untuk hari ini kita ada puluhan reka adegan. Ada sebanyak 63 reka adegan diperagakan dalam waktu 3 jam. Sampai saat ini, Polres Ponorogo masih melakukan pencarian untuk menemukan senjata tajam yang digunakan oleh pelaku. Tim Humas Polres Ponorogo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, usai jeda cek TKP akan kembali dengan informasi kakak beradik diamankan Polrestabes Surabaya karena terlibat peredaran narkoba.